Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapian News, masih membahas kasus Subang. Kesimpulan mengenai sidang kemarin ya teman-teman, yang Walis Wayeti, Waida, Yanti dan juga saksi-saksi lainnya ya teman-teman. Kalau gue mau garis bawahi beberapa kesaksian ya teman-teman. Pertama itu kan kesaksian Yanti ya, kesaksian Yanti yang menurut kita aman ya teman-teman, karena berkesesuaian juga dengan kesaksian Yoris. Dan ya untuk Yoris dan Yanti sejauh ini masih aman-aman aja ya teman-teman, jadi nggak terlalu kita bahas ya di sini. Walilis dan Wayati juga tidak terlalu penting ya. Dan juga paling di sini ada Waida ya teman-teman, yang sangat dicecer banget nih sama Pak Rohman gitu kan ya. Itu dicecer banget ya mengenai BAP yang tidak sesuai katanya kan kayak gitu. Nanti kita bahas ya. Yang pasti di sini juga ada pecel lele yang dianggap juga tidak mengenal ya. Namun menurut gua tidak mengenal bukan berarti tidak ada ya teman-teman kayak gitu. Karena ya gue juga ada langganan pecel lele itu ya, belum tentu kenal gue juga gitu, dan belum pasti dia inget gitu kapan gua datang di tanggal berapa gitu kan ya. Kemudian masalah motor ya, di teman Danu yang teman di warnet itu motornya dibilang kan motor dipinjam gitu kan ya, motor dia gitu kan. Dan di situ kan Danu juga memang kan tidak menjelaskan ya secara detail motor siapa yang dia pakai kayak gitu. Di sini untuk persidangan tersebut sebenarnya tidak terlalu ini ya penting banget, tapi menurut Pak Roman pasti penting banget karena Pak Roman berusaha banget untuk meyakinkan hakim di situ, intinya di situ ya, meyakinkan hakim untuk ya tentunya ibarat kata mempengaruhi ya dari BAP ini nih. Waida sebenarnya sepertinya berbohong nih hakim kan kayak gitu, karena nggak sesuai dengan BAP sama kesaksian sekarang kok berbeda gitu, nggak boleh sembarangan kan kayak gitu ya. Kalau gue sih ya berpikirnya ya teman-teman, karena kesaksiannya kan dibilang kan di krusialnya itu kan sholat subuh ya, sholat subuh bareng dia bilang gitu kan. Ini kan udah ditandatangani nih gitu kan. Tapi menurut gue di Yanti juga kan ada sedikit kesalahan juga ya, kesalahan penculikan atau pembunuhan gitu kan ya, apa gitu ya. Di situ ada ralat juga pada nggak setuju gitu, berarti kan ada beberapa yang kesalahan-kesalahan itu kan. Secara teknis bisa aja memang penyidik melakukan kesesuaian, namun kalau misalkan banyak hal yang salah gitu, itu patut dicurigai ya kan. Pak Roman bilang ini jangan macem-macem nih dengan suara keras gitu kan ya, menggertak gitu kan ya, Waida gitu ya, macam-macam kan udah tangan-tanganin nih, yang sebenarnya yang salah siapa gitu kan, Waidanya yang salah atau penyidik yang berbohong gitu kan, kata Pak Roman kayak gitu. Ya gue langsung senyum aja pas kayak gitu kan. Di sini kan kita memang mencurigai adanya OOJ gitu. Kalau misalkan memang ada kesalahan yang sangat krusial seperti itu ya, berbeda banget gitu kan ya, itu kan ya tentunya diantara Waida yang berbohong atau kan penyidik yang berbohong kan kayak gitu. Dan di situ memang di saat awal-awal ya tidak bisa dipungkiri memang untuk Waida ini sangat melindungi Danu ya teman-teman, melindungi Danu. Dan menurut gue itu mungkin secara naluri itu ya, secara keibuannya dia melindungi Danu, namun dia juga kan tidak membenarkan bahwasanya kayak soal subuh bareng, dia meralat juga bahwasanya itu kan dia hanya menyuruh membangunkan Danu untuk sholat subuh kan kayak gitu di sekitar jam 6 lewatan kan kayak gitu. Kalau itu sesuai dengan kesaksian Danu, namun di situ ditulis di BAP-nya sholat subuh bareng Danu gitu kan ya. Nah di situ kan harus dikonfrontir antara penyidik dan juga saksi ini kan kayak gitu untuk Waida ini. Jadi tujuan Pak Roman itu sebenarnya itu apa ya, membandingkan gitu kan ya, karena ada ketidaksesuaian antara BAP dan juga kesaksian para saksi. Tapi di sini kalau gue sangat melihatnya bahwasanya di sini memang mencurigai ya, gue mencurigai bahwasanya memang adanya OOJ itu semakin jelas ya teman-teman, makin kesini makin jelas bahwasanya dari penyidik sendiri ada yang bermain dari awal kan gitu, terutama untuk Polres ya teman-teman. Kita memang sangat wajar ya untuk mencurigai ya praduga tidak bersalah, tapi memang ini semakin hari semakin jelas gitu kan ya. Terutama untuk mungkin sidang hari ini juga ada Pak Taryono yang sangat mungkin apa ya, sangat udah makin jelas gitu kan ya, bahwasanya ya banyak kesalahan-kesalahan yang beliau buat gitu. Jadi
Ah, ya makin kesini mas sebenarnya makin jelas. Jadi sebenarnya teman-teman masih bisa nilai sendiri seperti apa ya. Tentunya teman-teman yang percaya dengan Pak Yosep ya tentunya masih garis keras gitu kan aja untuk membela gitu kan ya, tapi itu tidak apa-apa kan. Di sini kita mencari kebenaran, berbeda perspektif atau pendapat juga nggak apa-apa kan kayak gitu. Yang penting jangan seperti Kades ya, malah membela OOJ gitu. Justru kita kan untuk mencari OOJ ini agar melihat jalur tengahnya, siapakah yang di pihak OOJ ini, siapa nih yang dibela OOJ kan seperti itu. Jadi kita arahnya ke situ. Kalau gue lihat yang apa namanya BAP itu sudah tanda tangani, tapi BAP-nya untuk saksi sendiri tidak mengakui untuk kata-katanya tersebut gitu kan, ditulis seperti itu kan kayak gitu oleh penyidik gitu kan, sangat aneh juga dan janggal gitu kan ya menurut gue pribadi seperti itu. Gimana kalau menurut teman-teman semua, apakah itu ada kejanggalan atau enggak gitu kan ya. Jadi gue lihat Waida sangat apa ya, benar-benar di apa ya, diserang habis-habisan ya gitu kan ya. Jadi ya di situ juga disebutkan bahwasanya Waida, Walilis dan Wayeti mengungkapkan bahwasanya berharap untuk dihukum seberat-beratnya, dan Pak Roman juga menanggapi ya bahwasanya mereka tidak sadar ya bahwasanya Danu itu adalah bagian dari pelakunya gitu. Ya sebenarnya apa ya, ya tidak bisa dipungkiri ya, maksud beliau itu ya bukan ke Danu tapi lebih ke Pak Yosep gitu kan ya. Dan semakin Pak Roman bilang kayak gitu, secara apa ya, secara akal, secara di alam bawah sadar juga mengakui bahwasanya Pak Yosep mungkin adalah pelakunya juga gitu kan ya, seperti itu ya. Karena meyakini seperti itu, seharusnya meyakininya Pak Yosep bukan pelakunya, dan memang harusnya para pelaku memang harus dihukum seberat-beratnya gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau misalkan ada pernyataan bahwasanya setiap pelaku memang harus dihukum seberat-beratnya. Namun posisi Pak Roman di sini kan posisinya seperti ya disalahkan, dan memang arahnya sepertinya mungkin feelingnya akan bersalah nih di ujungnya gitu kan. Jadi pesimis gitu kan ya kalau misalkan ada kata-kata dihukum seberat-beratnya gitu, sangat sensitif seperti ya Pak Roman gitu. Jadi kalau ada kata-kata seperti itu, apalagi dari keluarga, tentunya dia akan mengatakan ya ini kan kalau misalkan Yoris ini kan ayahnya gitu kan ya, masa nggak kasihan misalkan kayak gitu kan, jangan berkata seperti itu gitu kan, seolah-olah Pak Roman tahu gitu kan bahwa Pak Yosep pelakunya gitu. Jadi seolah-olah seperti itu ya kalau kata-kata Pak Roman semakin menyangkal bahwasanya pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Kalau menurut gue pribadi dan menurut para netizen, siapapun pelakunya, kalau menurut gue pribadi ya harus dihukum seberat-beratnya ya gitu. Jadi memang kalau misalkan termasuk Danu adalah bagian dari pelakunya ya harus dihukum seberat-beratnya gitu kan ya. Mengenai JC atau enggaknya ya itu kan nanti memang bagian dari hakim ya, apakah itu disetujui atau enggak. Menurut gue Pak Yosep atau bukan pelakunya, atau nanti ada pelakunya yang lain, menurut gue memang harus dihukum seberat-beratnya ya, termasuk Danu gitu. Seperti itu ya untuk Danu, terserah hakim ya kalau menurut gue pribadi. Namun memang gue tidak bisa memungkiri, gue mengapresiasi, tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Danu, namun minimal hanya mengapresiasi apa yang sudah dia lakukan untuk mengaku ya. Ada kata-kata bahwasanya mana ada maling yang mau mengaku gitu kan ya. Namun di sini dikala ada yang mau mengaku ya minimal hanya sekedar menghargai dia sudah mengaku dan mau mengungkap kasus ini sampai ke persidangan ya. Sebenarnya sampai di situ aja. Tidak memungkiri bahwasanya Danu memang tetap harus dihukum sesuai porsinya gitu ya teman-teman. Oke, segitu dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman.